Itu jadi sama partai-partai lain itu sama termasuk dari partai kita sendiri juga pasti saling berbenturan gitu. Kebetulan. Assalamualaikum, Sampurasun. kembali lagi di Gelar Dikar. Oke, Pak Sarjono, kita ketemu lagi di acara Gelar Dikar ini yang kembali lagi nih. Acaranya temanya yang tidak berubah, yaitu acara menghadapi di 2024 ya, menghadapi 2024 untuk acara Pileg dan Pilpres dulu ya. Nah, kira-kira nih untuk Pak Sarjono nih sudah ada gambaran nggak nih siapa nih kira-kira yang narasumber yang bakalan kita undang? Narasumber yang sekarang masih di tataran Pileg, insya Allah masih newcomer juga. Newcomer juga. Kebetulan beliau dari Dapil Cimahi ya, Ya, dari untuk Cimahi. DPRD Kabupaten Kota Cimahi. Kota Cimahi. Oke. Beliau sudah confirm Ya. dan insya Allah akan hadir di Gelar Dikar. Oke. Sehat Kang? Alhamdulillah Kang. Dari mana tadi? Sibuk kah? Biasa sibuk lah. Udah mulai kampanye luar biasa. Udah, alhamdulillah. Wah, Jalan terus. Udah. Pokoknya canvassing kemana-mana sudah Gerilya dioptimalkan. Dioptimalkan walaupun kota Cimahi kan kecil itu. Kota Cimahi kan ada 6 dapil. Ya. Hanya 10% dari kota Bandung. Untuk Cimahi itu hanya 3 kecamatan dan 15 kelurahan. 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Oke. sebelum jauh Kebanyakan melangkah. kita- Profilnya aja dulu. Profil dulu. Oke, ya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sampurasun. Rampes. Nah, kebetulan saya itu memperkenalkan diri, nama saya Cucu Supardi. Saya lahir di kota Cimahi dan saya besar juga di kota Cimahi. Besar di kota. Betul, di kota Berarti Cimahi. Cimahi asli ya? Pituin asli di kota Cimahi Oh. gitu. Jadi untuk dapil juga asli orang Cimahi gitu. Asli Cimahi. Asli Moal birek. Moal birek lah, Kak. Cucu Supardi gitu. Cucu Supardi. Gitu ya. Atas amanah partai, saya dari Ketua Golkar Kota Cimahi diperintahkan untuk mencalonkan Ya. gitu. Mencalonkan di Dapil 3 Kota Cimahi, Kota Cimahi, yang melicupi itu di Kelurahan Ciberem dan Melong gitu, Kang. Kelurahan. Berarti hanya 2 kelurahan. Hanya 2 kelurahan. Hanya 2 kelurahan. Gitu. Oh. Jumlah- Sedikit ya? Sedikit. Satu dapil 2 kelurahan. Tadi dapil berapa namanya? Dapil 3. Dapil 3. Oke. Berarti Kang Cucu ini di nomor urut berapa tuh? Alhamdulillah untuk sekarang kebetulan saya di Golkar Kota Bandung itu di Golkar Kota Cimahi saya sebagai wakil ketua di bidang kaderisasi dan keanggotaan gitu. Dan ya kegiatan sehari-hari saya itu emang sekarang itu kebetulan saya sebagai staf fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Oh, Wah, staf fraksi, Gitu, ya. staf fraksi. Sudah kompeten Ya, dong. Sudah gitu. kompeten, Jadi ya. untuk mencalonkan juga saya melihat senior-senior. Ya. Gitu banyak senior saya yang udah melanglang buana Ya. Ya. menjadi dewan yaitu di kabupaten kota atau enggak di provinsi gitu. Saya melihat gitu dan saya sebagai anak muda tertarik untuk menjadi anggota dewan di Kota Cimahi. Kalau di gitu. Dapil Pak Cucu itu ada incumbent-nya nggak? Nah, kebetulan ada incumbent. Incumbent-nya itu senior juga gitu. Kebetulan dia sebagai bendahara di Golkar Kota Cimahi. Iya. Oh. Dan makanya untuk di tahun 2024 ini ya insya Allah lah kalau misalkan udah ya kita udah berdoa, ikhtiar dan ada ada restu dari sana dan misalkan ada takdir Allah dan saya bisa untuk menjadi dewan di tahun 2024 gitu. Selain ditugaskan, saudara tertarik jadi caleg itu visi misinya seperti apa? Nah, visi misinya itu kebetulan saya di dapil saya sendiri itu belum ada yang pure atau murni putra daerah. Gitu. Jadi saya ingin mengangkat
ya ibaratnya aspirasi dari masyarakat itu bisa naik ke atas gitu, Pak. Jadi Gitu lebih sih. fokus lebih fokus putra gitu, daerah ya. putra daerah gitu, Pak. Jadi jelas ya nanti pada saat jadi dewan sudah pasti menjadi wakil rakyat. Di mana ada aspirasi dari rakyat pasti memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut ya. Iya, betul, betul itu. Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan. terrealisasi ya. Amin, Dan amin, tadi amin, belum amin. terjawab, saya pengen tahu ini di nomor berapa nomor urutnya nih? Nah, kebetulan saya di nomor urut 2. Nomor urut 2. Oh. Iya, gitu sekarang. Alhamdulillah lah Alhamdulillah. untuk newcomer saya dikasih nomor urut 2. Ya. Bagus lah kalau gitu. Ada kedekatan mungkin. Iya. Insya Allah, Bisa nomor 2. Insya Allah bisa gitu. Ada kedekatan untuk ya bisa jadilah. Ya, ya. Jadi prestasi di organisasi ya. Iya, gitu. Terus yang saya pengen tahu ini bagaimana cara untuk meraih suara Mang Cucu ini untuk kampanye Mang Cucu supaya bisa menjadi dewan gitu. Nah, untuk sekarang yang saya lakukan, emang saya udah terjun langsung ke lapangan, itu hampir tiap hari karena luang lingkupnya kecil, itu jadi sama partai-partai lain itu sama termasuk dari partai kita sendiri juga pasti saling berbenturan gitu. Kebetulan di Dapil 3 ini jumlah kursinya itu 10 kursi, 10 kursi. gitu. Sekarang notabene-nya dengan 180 calon hanya memperebutkan 10 kursi. Jadi gimana caranya saya kedekatan dengan masyarakat, awalnya saya dengan keluarga dulu, kebetulan saya ya pituin dari sana, saya ke keluarga dulu gitu, sudah gitu saya ke tetangga, saudara dan teman-teman gitu saya datengin dan yang saya lakukan setiap hari itu hanya Jadi datang. popularitas di internal ya. Iya. Keluarga dulu emang bagus. Iya. Lingkungan gitu Lingkungan ya. gitu. Jadi itu yang dilakukan selama ini gitu. Yang pasti kan kalau misalkan mau memilih itu supaya kita mencalonkan diri itu teman sekasur, istri Iya. maksudnya Iya, kan betul, betul. baru teman serumah, Iya. tetangga, baru lingkungan sekitar, RT, RW, akhirnya kelurahan. Iya, kan? betul Ya, betul begitu. betul gitu. Iya. Itu yang sering dilakukan tiap hari gitu. Saya jalanin gitu, Pak. Nah, yang saya mau tahu nih, Kang Cucu nih. Kang Cucu ini pada saat jadi dewan, nanti ya insya Allah kalau sudah terpilih, intinya kan diambil dari kota Cimahi dulu nih. Tapi kan ini merembet juga nih untuk permasalahan ke arah kesejahteraan kota Cimahi. Yang sekaligus juga nantinya yang kita harapkan sebagai rakyat yaitu kesejahteraan untuk negara Indonesia, rakyat Indonesia. Nah, bagaimana menurut Mang Cucu untuk bisa bersinergi antara kota Cimahi dengan negara Indonesia ini supaya bisa bersinergi, rakyatnya sejahtera. Ibaratnya dari hulu ke hilir ini bisa jadi sejahtera nih dari Cimahi sampai ke negara Indonesia gitu. Kira-kira bagaimana? Ya emang saya itu mengambil aspirasi dari bawah itu kebanyakan sekarang kan yang terjadi di lapangan itu emang banyak pengangguran. Banyak Iya, pengangguran. walaupun di Cimahi itu banyak industri. Ya, Karena betul. ruang lingkup Cimahi itu emang sebagian ada industri dan kebanyakan itu kan Pabrik segala macam pabrik ya. segala macam itu dan walaupun pabrik banyak tapi kan sekarang karena kemarin Covid-19 Ya. banyak pabrik yang kolab Tutup juga juga, ya. gitu. Pabrik, Banyak pabrik ya. yang tutup. Emang sekarang di bawah itu banyak masalah yang harus diselesaikan gitu. Di samping dari pembangunan gitu kan jalan, banjir itu yang di Cimahi itu masih itu yang ada harus banyak ya. harus di itu dan itu kan emang kalau urusan dari pembangunan itu tidak bisa Infrastruktur ya, infrastruktur infrastruktur. tidak bisa hanya di kota Cimahi aja. Ya. Itu harus ke provinsi gitu. Nah, Nanti ya, provinsi maaf, baru gitu. Potong dikit nih. Soal pengangguran dan lapangan kerja gitu kan. Terus juga ada lahan industri yang sekarang kena Covid kan, gitu kan. Terus juga banyak pengangguran. Nah, sementara kemarin yang kita lihat di lapangan gitu kan di industri itu malah banyak urban gitu kan. Bagaimana kalau misalnya Anda terpilih jadi dewan gitu kan, mengaspirasikan warga
supaya tidak terlalu banyak urban yang mendominasi. Ya, itu kan sekarang emang banyak ada beberapa industri yang dekat dengan wilayah. Ya. Ya, itu yang harus kita harus kita jalankan itu antara pemerintahan setempat. Pemerintahan setempat misalkan RT RW gitu, yang dekat dengan pabrik itu salah satu pabrik itu harus benar-benar. Nanti jangan sampai kan yang tadi disebutkan itu urban yang datang dari luar ke kota Cimahi itu emang banyak. Itu hampir ya 60-70%. Bukan orang lokal yang untuk kerja. Gitu. Malahan kebanyakan orang lokal juga yang keluar dari kota Cimahi gitu. Nah, nanti itu kalau saya menjadi dewan emang ada satu yang akan saya jalankan itu supaya kita nanti antara dari si pihak pabrik yang mempunyai pabrik dengan pemerintahan setempat misalkan RT RW itu harus bersinergitas gitu. Nah, sekarang betul. emang ada beberapa mungkin cuman belum semuanya gitu. Ya, intinya yang kita harapkan ini sebagai rakyat bahwa nanti orang-orang yang bisa menjabat baik di parlemen ataupun di dewan di kota atau provinsi atau di kabupaten ini bisa mensejahterakan rakyatnya gitu loh dengan cara memberikan lapangan pekerjaan dan mereka akhirnya mendapatkan penghasilan gitu loh. Karena kalau yang saya lihat akhir-akhir ini sebenarnya kalau yang saya lihat ini karena saya sama-sama pengacara ya mungkin dengan Pak Sarjono saya ngelihat banyak sekali tindak pidana semakin meningkat dikarenakan permasalahan ekonomi finansial yang sedang menurun. Nah, yang saya harapkan sih ini para pemimpin nanti di dewan ataupun di parlemen bisa mencari solusi bagaimana caranya supaya tindak pidana tersebut yang berdasarkan finansial yang sedang tidak baik akhirnya bisa terselesaikan gitu dengan cara mensejahterakan rakyatnya gitu. Iya. Gitu. Ya, jadi kira-kira bagaimana pandangan Mang kalau Cucu tentang hal ini? menurut pandangan saya dengan itu kesejahteraan ya masyarakat di ya khususnya di kota Cimahi emang banyak harus beberapa lapangan pekerjaan itu emang tidak bisa memenuhi untuk semuanya gitu. Banyak makanya sering terjadi sekarang kasus tadi banyak kasus termasuk di Cimahi itu emang dari kasus masalah kriminalitas itu emang banyak dan di Cimahi itu emang waduh unik-unik gitu masyarakat termasuk sekarang di dapil saya di Ciberem dan Melong itu emang padat penduduk itu kalau disebut dapil neraka lah kalau istilah sepak bola itu dapil neraka itu tiap cara berkampanye juga kita itu emang benar-benar harus dijaga gitu. Gitu. Jadi tadi harus persatuan dan kesatuan itu benar-benar harus dijaga. Betul. Gitu. Karena ya emang dari banyaknya masyarakat di sana kemungkinan yang saya lihat itu emang di daerah Ciberem dan Melong itu banyaklah pabrik-pabrik dan banyak kontrakan-kontrakan yang dari luar dan banyak orang luar yang hanya mencoreng untuk di kota Cimahi sendiri gitu. Iya. Tapi sebenarnya sih kembali lagi kepada masyarakat atau pribadinya masing-masing. Ada juga yang mereka melakukan tindak pidana karena terhimpit oleh ekonomi. Ada juga memang yang akhlaknya buruk. Betul, seperti itu. Cuman ya kita bagaimana caranya sebagai rakyat yang ingin semuanya rakyatnya ini sejahtera, aman, tentram. Nah ini harus dipikirkan juga nih oleh para calon-calon dewan wakil rakyat nih supaya gimana caranya kita ini supayanya Indonesia ini menjadi kondusif kan gitu loh. Betul. Gitu ya. Kalau soal persaingan caleg ya kan sudah barang tentu 10 kursi itu kan bukan hanya Partai Golkar aja, di situ ada beberapa partai lain. Kira-kira persaingan di lapangan antar caleg itu seperti apa tuh? Ya persaingan antar caleg emang banyak lah gitu ya. Persaingannya itu ya sikut-sikutan. Saling sikut itu kita kalau misalkan mungkin contoh lah misalkan kalau untuk di Kota Bandung itu luas gitulah. Kalau di Cimahi tadi itu kecil. Jadi saling sikut itu bukan lagi di belakang. Money politik udah di depan. Kalau money politik? Money politik juga tidak menutup kemungkinan. Gitu untuk di Cimahi itu. Mungkin tidak pakai money tapi pakai sembako misalkan? Ada seperti itulah. Gimana orang itu untuk menghalalkan segala cara gitu. Jadi dari saya misalkan
di Partai Golkar juga itu ada 10 calon gitu emang gitu Pak. Padahal ya secara apa namanya kalau misalkan dilihat ya jangan sampai kayak gitulah menghalalkan segala cara gitu. Yang penting kita visi misinya kita bagus, ingin mengangkat ya kasarnya kita sebagai yang muda itu lihatlah gitu ke depannya itu Cimahi itu mau di Minimal gitu. berapa suara yang harus di apa? Kalau lihat dari jumlah DPT untuk Ciberemlong itu ya satu kursi itu harus di sekitar 6.000. 6.000. Satu partai itu satu kursi gitu. Jadi cuman kalau misalkan untuk percalonnya itu kalau di bawahnya sama bekerja kita di 2.000 sampai 3.000 juga udah bisa jadi. Udah bisa. Gitu. Udah bisa jadi gitu. DPT-nya ada berapa tuh? Kalau DPT 86.000 kurang 86.000. lebih ya untuk di Dibagi dapil saya 10, ya. dibagi 10 gitu kan kadang mungkin makanya saya mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya di apa namanya di Kelurahan Ciberem dan Melong untuk mempergunakan hak pilihnya gitu jangan Ya. sampai dari 86.000 itu cuman sekitar 70% yang mencoblos. Ya, sayang Gitu. juga hak Sayang suaranya. juga hak suara gitu. Saya pengen tahu nih, Mang Cucu sendiri pada saat lagi melakukan kampanye dengan cara apa sih canvassingnya supaya meraih orang-orang itu supaya mau memilih Mang Cucu gitu loh. Mungkin ada cara-cara dewan kan yang berbeda-beda tuh. Nah, iya. saya korek lagi nih. Mungkin tadi ada pertanyaan yang mungkin menurut saya agak kurang mengerucut jawabannya. Ya, gitu. gitu. Mohon maaf. Jadi kalau saya sistemnya itu kalau dulu saya emang orang marketing. Ya. Jadi sebelum saya terjun di politik, saya itu dulu di dunia marketing. Marketing. Gitu, marketing. Jadi cara saya yang menurut saya itu saya relationship. Kedekatan saya kalau kita istilah jualan kedekatan dengan customer Ya. gitu. Jadi saya kedekatan. Sebelum apa-apa saya datang ke warga itu saya tidak langsung, "Pak, saya Cucu mencalonkan." Saya tidak. Tapi saya ngobrol dulu, mukadimah dulu. Udah deket saya dengan warga. Jadi enak gitu. Jadi saya itu pendekatan benar-benar kepada warga itu. Pendekatan. Jadi saya orangnya bukan hanya satu ngumpulin orang banyak 100 200 orang tidak, tapi saya door to door. Door to door. Datang ke tiap rumah, ini ada berapa kakak gitu saya datengin, ke kontrakan-kontrakan saya datengin, saya kedekatan. Mohon gitu. maaf nih agak sensitif. Apakah pakai amplop kah? Apakah pakai sembako kah pada saat lagi Door to door. canvassing ya? Oh gitu? tidak, saya hanya membawa stiker, Membawa kartu stiker, nama, kartu nama. saya izin, ibu, bapak udah dekat, udah saya ngobrol, izin, saya menempelkan stiker, saya mencalonkan gitu. Jadi segala sesuatu kita udah ikhtiar semuanya, udah berdoa kan, kalau udah guratan takdir dari Allah, pasti bisa gitu. Jadi saya yakin gitu. Apakah ada, oke berarti dianggap amplop dan sembako itu mungkin tidak dengan cara itulah ya. Iya, iya. Nah, tapi dengan cara apa? Apakah memberikan janji-janji kepada mereka atau bagaimana? Oh tidak, kalau janji-janji itu saya tidak mungkin karena ibaratnya gini, saya belum apa-apa, belum jadi dewan. Mau apa, janji apa yang saya harus berikan? Orang mana mungkin percaya, gitu. Yang penting saya mengajak kepada warga, yuk kita bareng-bareng untuk membangun di wilayahnya. Jadi kita itu per RW kita ngobrol udah udah datang di RW 1 misalkan, RW 2 kita datang. Kita langsung kedekatan dengan warga, kita nggak usah janji-janji lah. Nanti kalau udah Pak, Ibu, kalau misalkan saya udah jadi, insya Allah nanti kalau misalkan Bapak, ya taruh katalah sekarang kayak yang banyak kan itu semacam rutilahu, jalan-jalan gang, PJG. Kalau itu. dukungan keluarga dalam hal pencalonan ini seperti apa? Nah, kebetulan ini yang lucu gini nih. Jadi saya mulainya mencalonkan itu kebetulan saya dari orang tua. Orang tua itu kebetulan ya kasarnya tokoh di Cimahi gitu. Saya disuruh sama orang tua, "Cuk, nyobain nyalonin." Coba nyalonin. Orang tua juga mantan dewan? Bukan. Oh. Bukan, orang tua nggak di dewan. Dia dulunya di sipil lah gitu, Iya. bukan di dewan. Nah, dukungan dari orang tua dulu tuh kan sekarang udah almarhum orang tua. Nah kemarin saya bilang dulu ke kakak, termasuk yang utama kan ke istri gitu. Ya, Minta restu, kata istri ya udah, yuk sok
didukung gitu dengan doanya, dengan semuanya lah mendukung gitu dari keluarga. Alhamdulillah. Ya, gitu. Itu kan biayanya tidak murah dan tidak mudah kan? Iya. Iya. Restunya seperti apa nih? Pak, ini biayanya kan mahal gitu kan. Punya uang berapa? Ya, kalau masalah uang sih itu emang udah ya kasarnya gak punya uang nggak bisa nyalon lah, Ya. kasarnya gitu. Buat emang baligo-baligo buat doang mah ya APK udah APK pasti keluar pasti ya. ada lah, pasti keluar. Yang penting lah kata Sunda mah tong nganyuk ngahutang lah. Nah, Gitu itu. lah, ya, Iya, gitu lah, betul. kata Sunda Biar mah. tidak jadi beban. Biar jadi tidak beban. Jadi saya kalau apapun yang saya kasihkan ke warga, toh ada rezeki atau apa, diniatan saya ibadah, sodakoh gitu. Ya. Jadi tidak ada beban gitu. Ya. Itu aja sih. Kalau udah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas pemaparannya. Pak Cucu sudah berkenan datang ke gelar dikar ini. Semoga apa yang diniatkan menjadi ridho Allah. Amin, 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 amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gelar dikar. Jangan lupa Like, Like, comment, and subscribe.